Pemirsa, jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Kali ini kita akan membahas efektivitas Badan Pangan Nasional, BPN. Setelah tertunda 6 tahun, Badan Pangan Nasional atau BPN akhirnya terbentuk. Tepatnya pada 29 Juli 2021, BPN resmi dibentuk Presiden Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 56 2021. Badan ini langsung berada di bawah Presiden dan fokus melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. BPN bertugas melakukan koordinasi, penetapan kebijakan dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga dan pasokan pangan, hingga pembenihan serta supervisi atas pangan. Setidaknya ada 9 jenis pangan yang menjadi lingkup pemantauan tugas dan fungsi BPN, diantaranya beras, jagung, kedelai, hingga daging dan unggas. Bagaimana persisnya tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional? Di mana posisi Badan Urusan Logistik Bulog yang saat ini menangani stok pangan nasional? Apa dampak kehadirannya pada stabilitas harga pangan nasional? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan 3 narasumber. Pak Gatot Trihargo, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Pak Khalid, anggota Badan Legislasi DPR, Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Pak Primus. Salam sehat selalu, Pak. Ya, selamat siang, Pak Khalid. Selamat siang. Salam sehat, Pak. Salam sehat semua. Dan salam buat Pak Bustanul. Salam sehat, Pak. Prof. Salam sehat, selamat siang Bang Primus. Iya, kita berdiskusi tentang badan yang sudah tertunda-tunda, akhirnya sudah diresmikan. Nah, tinggal siapa saja yang akan duduk di sana. Kita mulai dari Pak Gatot ya. Ini kehadiran Badan Pangan ini di mana posisi Bulog nanti? Baik, Pak Primus, terima kasih. Iya. Sebagaimana kita ketahui, Perpres 66 tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bapak Presiden tanggal 29 Juli kemarin, posisi Bulog sebagai operator. Jadi kita di bawah operator, di bawah Badan Pangan Nasional. Sebagaimana disampaikan di dalam pasal 29, Perum Bulog, namanya juga Perum. Jadi Perum itu adalah public service, di mana kegiatan usahanya yang penting bagi negara dan mempunyai kepentingan mencakup masyarakat, baik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi mengapa Menteri BUMN hanya mengalokasikan Perum Bulog sebagai operator di bawah Badan Pangan? Karena kita bentuk Perum, Pak. Dan sudah sejak tahun 67 kita sebagai penyangga stabilisasi harga pangan pokok. Nah, karena itu Bulog ke depan akan ditugasi oleh Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan kebijakan pangan nasional tersebut, Pak Primus. Begitu ya. Nah, dari DPR yang legislator, Pak. Jadi peran fungsi Badan Pangan ini apa sesungguhnya, Pak? Dan apa pentingnya badan ini ada? Terima kasih, Pak Primus. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah dipertemukan. Pertama, saya mewakili teman-teman di Badan Legislasi. Sebenarnya sebagaimana Pak Primus sampaikan tadi, bahwa sebenarnya semua kita paham bahwa ada permasalahan carut marut yang sudah sekian lama, sehingga negara pada tahun 2012 membuat Undang-Undang Pangan. Namun karena mungkin pada saat itu ada permasalahan konflik interest dan lain sebagainya, maka beberapa bulan yang lalu Balik mengevaluasi terhadap meninjau pelaksanaan dari Undang-Undang 18, sehingga Balik kami mendesak agar lahirnya Badan Pangan. Kenapa? Karena memang permasalahan yang masih carut marut antar kelembagaan, maka perlu Badan Pangan untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan pangan. Itu dasar bagaimana kita kemarin mendorong agar segera lahir Badan Pangan, Pak. Demikian, Pak. Itu semangatnya ya. Saya ke Prof. Bustanul Arifin, sebagai akademisi yang mengamati, Pak.
perlu nggak Badan Pangan Nasional ini? Apakah tidak sebaiknya cukup Bulog ya selama ini? Baik, Bang Primus, pertanyaan Anda menjebak. Begini, pertama badan ini adalah amanat Undang-Undang 18 2012. Pak Khalid tadi sampaikan, Pak Wadirut sampaikan bahwa kalau tidak didirikan, pemerintah dianggap tidak menyelenggarakan undang-undang, itu lebih bahaya. Jadi karena jelas di pasal itu, karena saya ikut dulu waktu membentuk Undang-Undang Pangan ya, pasal 126, 129 itu memang mengamanatkan membentuk suatu badan, lembaga atau kira-kira NPNK kalau istilah sekarang ya, lembaga pemerintah non-kementerian yang tadi melakukan koordinasi, stabilisasi harga, dan sebetulnya ada banyak hal, tapi itulah bentuk akhir dari tarik-menarik lah kalau boleh disebut ketika membahas itu. Saya pun ikut membahas perpresnya itu. Jadi konteksnya, Bang Primus, mengapa tidak diserahkan pada Bulog? Agak panjang memang debatnya, tapi esensinya tidak mungkin regulator dan operator pada satu badan. Itu nanti bikin selingkuh. Kalau bikin selingkuh, governance-nya bermasalah dan rakyat saya pikir akan banyak dirugikan. Oleh karena itu, pembagian kewenangan dan tugas ini cukup jelas. Badan Pangan Nasional ini adalah regulatornya, operatornya salah satunya Bulog. Tapi bisa BUMN yang lain. Bahkan bisa men-set kebijakan untuk swasta. Jadi kira-kira seperti itu logikanya, dan nanti Perum, BUMN yang PT silahkan bersaing secara sehat untuk mengurus atau menentukan ya kecukupan, stabilisasi harga, dan ketersediaan dari pangan kira-kira. Kita logikanya kira-kira seperti itu. Iya. Jadi saya tidak setuju bahkan kalau digabung. Iya. Kemudian walaupun tadi sudah dijelaskan, jadi jiwa utama dari lahirnya badan ini apa? Karena Profesor Bustanul ikut juga dalam penyusunan. No, bukan tidak. Bukan ikut menyusun. Sama sekali bukan karena bukan karena saya, tapi memang amanatnya gini dulu. Kalau baca semangatnya di Undang-Undang 18 2012, diperlukan suatu lembaga yang kira-kira betul-betul menjadi penyatu. Penyatu adalah tidak ada tarik-menarik di sana. Kementerian Pertanian mengatakan surplus beras, kemudian Kementerian Perdagangan defisit beras, lalu mau impor pun bertengkar. Kita ingin ada satu decision making tadi yang kira-kira lebih kredibel, lebih wibawa. Tapi pada prosesnya itu belasan kali, terus terang membahas draft perpres dari ini belasan kali, terhenti sebentar tahun 2018 dan 2014 terhenti. Kemudian setelah teman-teman di DPR ikut mengevaluasi, kalau tidak membentuk, pemerintah bisa salah, bisa tidak melaksanakan undang-undang. Betul-betullah sekarang. Apakah yang sekarang kondisi ideal? Mungkin pertanyaannya lain lagi kalau pertanyaan seperti itu. Tapi memang kalau boleh saya menilai ya, dalam kondisi awal ini, memang tidak seperti ideal yang dulu diinginkan. Tapi kalau menuruti yang dulu menjadi super body, kalau super body juga nggak baik juga. Kira-kira seperti itulah mungkin sentuhan-sentuhan terakhir sejak draft terakhir itu Mei, 27 Mei kalau nggak salah, dan sampai dengan bulan Juli ditandatangani oleh Presiden. Apa perbedaan yang draft awal dan yang akhir, Pak? Yang super body kemudian tidak jadi super body? Ada banyak ya. Yang saya ingat Pak Gatot pasti lebih tahu dari saya. Yang saya ingat itu sebelumnya nanti decision making khusus mengenai izin impor ekspor itu ada di badan itu. Tapi ternyata tidak. Itu masih ada di Kementerian Perdagangan. Ya. Kemudian ada lagi penugasan spesifik kepada Bulog ada di pasal 29 seperti disebutkan oleh Pak Wadirut tadi. Jadi Bulog sebagai operator menerima penugasan untuk melakukan itu, tapi nanti tergantung bagaimana badan ini bernegosiasi dengan kementerian lain, dengan DPR kalau menyangkut mengenai anggaran dan seterusnya. Yang lain mungkin tidak prinsip ya, mungkin di awal menimbang seterusnya itu ada yang juga dibedakan. Artinya badan ini tidak menjadi super body, tapi adalah lembaga yang lepas dari Kementerian Pertanian kalau boleh secara kasar saya sampaikan, karena di Kementerian Pertanian Bung Primus sudah ada cikal bakalnya, namanya BKP,
Badan Ketahanan Pangan. Nanti cikal bakal dari BPN itu sebagian SDM-nya diambil dari BKP, kemudian nanti di bawah Presiden diberi transisi waktu setahun, kalau tidak salah ya diamanatkan di situ. Kira-kira mirip ketika lepasnya Badan POM dari Kemenkes. Badan POM berdiri sendiri berada di bawah Presiden. Kira-kira logikanya seperti itu. Menurut saya sih biasa ya, tidak terlalu bukan hal yang amat spektakuler. Nah, pertanyaannya bagaimana efektivitasnya mungkin ke depan ya pertanyaan. Iya, kalau dari point of view pekerja media seperti kami yang mengikuti beberapa dekade perkembangan Bulog dan kemudian kita disebutkan butuh beras kita impor, begitu pula komoditas lainnya, itu sering terjadi perang dingin, bahkan perang terbuka. Pernah juga data yang disampaikan oleh Kementan berbeda dengan Kemendak yang mengimporkan Kemendak ya. Kementan mengatakan, wah ini kita surplus ya karena dia bagian produksi kan. Nah, Kemendak mengatakan kita justru defisit. Nah, Bulog entah ke Kementan, entah ke Kemendak, tapi biasanya lebih mendukung Kemendak bahwa kita cukup gitu. Nah, lahirnya Badan Pangan ini, ya paling tidak kami harapkan ini isu tidak ada. Tapi kalau keputusan informasi di Kemendak bagaimana, Prof? Well, begini, tadi izinnya yang ada di Kemendak, yang mengeluarkan izin Kemendak, kira-kira yang bukan badan yang mengeluarkan izin. Tapi usulan kemudian nanti sinkronisasi data, kalau dugaan saya masih tetap dibahas di Rakortas. Itu kalau dugaan saya. Tergantung nanti dari kepala badannya ya. Kalau kepala badannya mungkin nanti Pak Gatot mungkin bisa lebih banyak inovasi atau apa seperti itu. Tergantung dari situ apakah harus terlalu panjang rantainya apa bisa ambil keputusan. Oke, kembali kepada data. Bung Primus begini, saya masih ketua FMS ya, Forum Masyarakat Statistik. Jadi kami bekerja keras 3 tahun Pak Halid ya, kalau boleh saya sampaikan. Kami mempush sampai segala macam ya, tarik ulur diskusi. Akhirnya 3 tahun baru kita memiliki single data untuk beras. Baru beras, sebentar lagi jagung, sebentar lagi yang lain-lain. Jadi ya kita paham ya kepentingannya ya. Jadi dari 3 tahun ini akhirnya dengan menggunakan logika namanya KSA, Bung Primus, adalah kerangka sampel area. Kita gunakan satelit, kita gunakan spatial approach, digital approach, bukan dengan keterangan petani, keterangan apa. Dari situlah yang menurut saya setidaknya tidak bisa bohong. Nah dari situ baru diekstrapolasi, dikaitkan dengan survei, ketemulah produksi beras seperti sekarang. Dan produksi artinya senang karena BPS menggunakan itu, Kementan menggunakan itu, Kemendak menggunakan itu. Setidaknya untuk beras, jagung belum selesai. Rencana selesai Agustus kemarin, tapi terlalu panjang. Nanti Pak Halid pasti lebih tahu dari saya. Kira-kira gitu Bung Primus. Jadi setidaknya pelan-pelan. Iya. Saya paham. Saya paham memang tidak mudah. Iya. Untuk beras, data padi ya, itu sudah clear. Sekarang tidak ada lagi perbedaan data karena pakai satelit tadi. Ya, sudah pemerintah sejak zaman akhir Pak JK kemarin Wapres dan Pak Menteri Pertanian yang sekarang mengakui, Kemendak juga mengakui, akhirnya semua merujuk pada situ, termasuk Bulog pun sekarang mengakui sebagai data resmi. Perkara sebagai instansi sendiri melakukan verifikasi sendiri mungkin dipersilahkan, tapi single announcement publikasi adalah dari yang itu. Apakah ini mendapat challenge? Pasti mendapat challenge, tapi setidaknya secara kebijakan itu yang diambil. Itu kan kemajuan ya menurut saya ya. Dan badan ini setidaknya bisa menengahi hal-hal seperti itu, tidak harus ribut dengan media, tidak ribut ke media maksudnya, sehingga masyarakat tidak disuguhi kontroversi yang tidak perlu. Iya, selama ini beberapa tahun dengan data beras ini disampaikan kepada siapa? Ke Presiden atau ke Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian? Bukan, selama ini dipublikasikan di publik, dan itu semua bisa mengaksesnya. Dan jika Bung Primus lihat sejarah atau data itu, 2016 dan 2017 kita tidak ada data, no publish data.
Dan kita apresiasi lah keberanian ya untuk moratorium 2 tahun karena sedang perhitungan. Dan kalau menganalisis kita data begini, kemudian turun kemudian begini lagi. Jadi kita sudah terbiasa melakukan seperti itu karena tahun 98 kita menggunakan hal yang sama untuk data kemiskinan. Jadi data kemiskinan tahun 98 ketika krisis ekonomi itu dilaporkan sudah turun drastis, ternyata tidak. Nah, kami juga memperjuangkan revisi data kemiskinan juga, tapi belum di-approve. Jadi bukan sekedar metodologi baik-baikan akademik, ini pasti menyangkut persoalan lain. Makanya kita harus agak firm juga. Saya apresiasi teman-teman di FMS, Forum Masyarakat Statistik, yang independensi dan objektivitas akan tetap menjadi yang terdepan. Oh, jadi FMS ini betul-betul independen ya, lembaga independen ya, publikasi lebih begitu. Mudah-mudahan Forum Masyarakat Statistik itu akademisi, terdiri dari beberapa, ada 25 orang di situ, dan mereka sudah teruji lah setidaknya kredibilitasnya. Iya, Pak Gatot. Semacam supervisory dari BPS kira-kira gitu. Iya, Pak Gatot, ini data beras ya, yang lain barangkali ini beras sekarang udah clear Pak, data beras. Data beras nasional. Blok clear. Jadi kami selama ini memakai data dari BPS. Jadi data BPS yang kita pakai acuan dan kita cross check dengan di lapangan. Kebetulan kami punya pinwil, ada 26 pinwil mencakup seluruh Indonesia, dan seluruh data padi yang ada itu kan kami punya pinwilnya, sehingga kami bisa cross check di lapangannya. Dan alhamdulillah selama 3 tahun terakhir itu data dari BPS itu akurat, sehingga kami memakai data itu sampai dengan hari ini. Jadi kalau kami misalnya pakai data, misalnya sekarang panen gadu ya, panen di mana bukan panen raya, panen gadu, kita udah tahu ada 7 area daerah di Indonesia yang akan panen gadu di mana saja. Kita mengikuti data yang ada di BPS. Kemarin BPS juga merevisi sedikit untuk di Sulawesi Selatan, dari yang September misalnya 1,2 juta ton ke 988.000 ton, itu pun juga kita adjust gitu. Jadi kita tahu persis masing-masing, dan kita dengan BPS udah hubungan kita bagus sekali. Tadi data dari FMS yang Prof. Bustan melakukan itu luar biasa bagi kita. Dan itu sebagai acuan kita, dan kita tahu berapa stok akhir tahun setiap tahun yang ada, kita overstock. Dan selama ini, selama 3 tahun terakhir, data suplai beras kita masih di atas konsumsi. Jadi kita rely on BPS-nya, Pak Primus. Sudah berapa tahun Indonesia tidak mengimpor beras, Pak Gatot? Sudah berapa tahun? Kalau untuk Bulog sendiri terakhir tahun 2018. Pada waktu itu kan kita masih ada bansos swasta. Bansos swasta perlu 2,6 juta ton. Nah, itu yang terakhir. Nah, kalau yang lain beras khusus itu di luar Bulog, Pak Primus. Ya, jadi bukan kewenangan Bulog. Ini bukan ranah Bulog. Walaupun kita tahu data-data itu per tiap tahun average-nya sekitar 400.000 ton yang diimpor oleh beras khusus tadi, khusus dari Vietnam, dari Myanmar, dari Thailand dan sebagainya gitu. Jadi ini ada beberapa ya, jadi bukan Bulog yang impor. Yang impor resmi hanya Bulog 1,8 juta ton di tahun 2018 saja. Titik. Iya. Itu impor beras premium ya, itu nggak masalah ya di luar Bulog ya. Yang impor beras basmati, Javanovec dan sebagainya. Iya. Yang beras khusus aja. Beras khusus ya. Nah itu di pasar juga ada beras khusus yang harganya mahal sekali kan, di Indonesia pun ada ya. Beras-beras berada di pasar yang khusus dibikin khusus mahal, di atas 20.000 per kilogram. Beras premium, beras organik yang swasta punya ada. Kalau Bulog hanya beras medium dan premium yang dimiliki oleh para petani, itu saja yang ada. Iya. Ya, khusus untuk Bulog, medium, dan juga premium, itu pun juga tidak semahal seperti yang Pak Primus sampaikan. Iya. Nah sekarang ini dengan tidak mengimpor sejak 2018 ya, ini inflasi kita cukup rendah ya. Jadi bukan karena daya beli masyarakat yang turun, tapi memang supply cukup. Bagaimana Bulog? Jadi sebenarnya Bulog memencadangkan beras seluruh Indonesia dan merata. Jadi kalau kita banding dengan negara lain, Indonesia kan pulau-kepulauan, island base.
bukan seperti daratan mainland seperti Cina dan Amerika, sehingga begitu kita punya beras duduk di gudang saja itu sudah membuat nyaman para konsumen. Kita bisa bayangkan kalau misalnya Bulog tidak punya satu butir pun, itu harga akan bergejolak. Oleh karena itu cadangan beras yang ada di Bulog itu sangat berperan di dalam hal menjaga stabilitas harga beras di seluruh Indonesia. Dan itu selalu kita jaga di angka range 1 sampai 1,5 juta ton. Itu yang kita lakukan, dan sampai hari ini seperti itu, Pak Bimos. Per hari ini stok yang dikuasai Bulog berapa per hari ini? 1,18. 1,18 juta. Ya, jadi kita bervariasi. Jadi pada saat panen raya kita sampai 1,3 sampai 1,4, kemudian kita turun lagi. Nanti kita di akhir tahun kita akan jaga di atas 1 juta ton. Ini untuk kebutuhan 5 bulan kebutuhan di Indonesia. Ya, pemirsa, kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana tugas Bulog yang saat ini dan kemudian yang akan datang ketika BPN ini sudah mulai beroperasi. Kami segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik efektivitas Badan Pangan Nasional. Pak Khalid, ketika undang-undang ini dilahirkan dan kemudian pemerintah baru saja menggulirkan Perpres, itu yang diharapkan keputusan untuk impor beras dan berbagai produk pangan strategis itu apakah BPN atau ada pihak-pihak lain juga? Sebenarnya kan kita mari mendesak Presiden agar segera mengeluarkan Perpres bagaimana amanah undang-undang. Sebenarnya untuk ada yang mengkoordinasikan ini, Primus. Kan kemarin-kemarin ini kan permasalahan sangat konkret. Contoh, walaupun mungkin ada data yang disampaikan oleh Pak Bustalno tadi, dan teman-teman di Bulog juga paham bahwa waktu panen raya kemarin, saya kebetulan Pak Primus, saya juga anggota Komisi 4 yang hari-harinya berdialog berapat dengan pertanian. Di ruang Komisi 4 kami lagi bahas panen raya. Tiba-tiba Pak Menteri Perdagangan mau impor beras. Memang akhirnya tidak jadi impor, tapi akan berpengaruh kepada harga pasar ini kan. Yeah. Jadi ini nampaknya ini liar sekali. Maka saya dibalik waktu itu yang merupakan anggota Dewan dari Komisi 4, saya mendesak sehingga ini harus ada yang mengkoordinasikan. Maka kita berharap memang seperti Pak Bustalno sampaikan bahwa ini bukan super body memang, tetapi ini menjadi koordinator dari semua kebutuhan pangan kita yang ada mungkin kewenangan di Perindah, yang ada di Kemenangan. Tapi ini koordinatornya di sini dulu. Misalnya menyangkut dengan problem Bulog yang selama ini. Mereka juga sangat besar problemnya itu. Problemnya apa? Dia hanya menampung. Penyalurannya juga bingung, sehingga beras disposal semakin besar. Jadi kami di DPR, Badan Legislasi, dan kami di Komisi 4 berharap bahwa BPN ini, Badan Pangan ini menjadi koordinator yang mengkoordinasikan misalnya menyangkut impor yang Pak Primus sampaikan tadi ini harus melalui pintu BPN dulu.
Walaupun mungkin yang bukan izin impor itu di perdagangan seperti Pak Bustarno sampaikan. Tetapi jangan di pertanian kita lagi panen raya, di sana udah ada isu impor, ini kan mengganggu pasar. Demikian Pak Primus. Iya, saya pikir itu tepat sekali. Karena kami juga mencatat bulan Januari, Februari itu sudah dekat dengan panen raya Maret, April kan. Ada isu impor. Betul. Ini membuat masyarakat jadi resah. Nah ini bagaimana pemantauan anggota Dewan terhadap mafia pangan. Mafia pangan ini katanya cukup kuat, terutama dalam mengimpor. Apakah dengan Badan Pangan Nasional ini mafia-mafia itu akan lenyap? Harapan kita demikian Pak. Karena yang selama ini kan mohon maaf lah, perdagangan dia punya kewenangan sendiri untuk melakukan itu. Kalau dulu ada impor buah atau impor apa kan ada RPH. Ini malah sekarang nggak ada RPH bisa impor. Ini kan problem. Sehingga sangat liar. Di saat kondisi kita liar, semua bisa bermain. Maka kita berharap ini Badan Pangan ini betul-betul, apalagi ini di bawah Presiden langsung, ini betul-betul walaupun tidak super body, tetapi ada kekuatan untuk cita-cita bangsa ini bagaimana Indonesia menjadi negara yang berdaulat pangan. Ini cita-cita kita. Ini harapan kita. Maka walaupun bukan lembaga badan yang super body, tidak mungkin sesuai dengan apa yang pernah dirancang, yang diadvokasi oleh Pak Bustarno dulu, minimal ini kita alhamdulillah Pak Jokowi telah melakukan tugasnya sebagaimana Undang-Undang 18 bahwa setelah keluar Perpres nomor 66, walaupun dengan serba kekurangan dan keterbatasan, tapi ini adalah pintu masuk di mana kekurangan ini terus kita optimalkan agar pangan nasional ini betul-betul terkendali dengan baik. Kemudian supaya Badan Pangan Nasional ini punya wibawa. Jadi ada badan, tapi orang-orang yang duduk di situ juga harus punya kualifikasi tinggi. Siapa-siapa yang pantas duduk di situ, Pak? Pak kalau pantas Presiden pasti lebih paham. Tapi yang paling penting bagi kita ini adalah orang-orang yang berintegritas. Karena tidak fungsinya sebuah badan kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak berintegritas dan tidak amanah. Saya pikir orangnya itu Pak Presiden pasti lebih paham, lebih kenal orang, siapa yang lebih layak. Kalau kita sepakat, jangan hanya semboyan Indonesia mau menjadi negara yang berdaulat pangan. Tapi kalau memang betul itu tujuan negara kita, BPN ini pintu masuk. Bagaimana, apakah tercapai atau tidak tercapai, ini sangat tergantung di sini Pak. Karena lembaga ini langsung di Pak Presiden. Dia bisa mengkoordinasikan, misalnya ini lagi panen raya, dia bisa panggil Perindak, jangan impor dan sebagainya. Ini mohon maaf Pak, kalau mungkin beras agak sedikit terkendali dengan ada data sebagaimana Pak Bustarno sampaikan. Tapi permasalahan lain lagi, kami kemarin cabai masyarakat lagi panen di Jawa Timur, terus impor lagi, anjlok harga. Kebetulan saya di Komisi 4, jadi ini problem yang sangat pelik. Maka saya berharap saya sendiri sebagai anggota Komisi 4 bercita-cita ini BPN ini betul-betul menjadi koordinator semua kelembagaan menyangkut pangan. Yang namanya mafia pangan itu sering disebut Pak. Tapi mestinya sudah bisa teridentifikasi siapa-siapakah mereka dan tinggal ditangkap aja. Mengapa susah Pak? Pak Khalid. Itu yang lebih tahu mungkin itu kan pihak yang berwenang. Jangan saya yang jawab sebagai politisi itu. Pak Primus ini mencoba saja ini. Iya. Ya, Pak Gatot, ini selama ini tugas Bulog, ya kalau saya masih reporter, Bulog itu tugasnya stabilisasi, kemudian menjaga floor price ketika panen raya, jangan sampai harga petani itu turun. Kemudian kan ada level harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi bagi rakyat, standar itu kadang-kadang membuat mereka susah. Mereka udah siap-siap, oh ternyata harganya turun juga karena tidak sesuai standar. Nah itu untuk yang floor price. Ceiling price, ketika harga di pasar naik, Bulog operasi pasar. Nah, operasi pasar katanya bocor juga, sehingga mafia-mafia lebih dulu beroperasi. Nah ini bagaimana Bulog selama ini mengelola ini Pak? Terima kasih Pak Primus. Tadi yang seperti tahun ini saja panen raya kemarin memang harga
gabah kering panen sama gabah kering giling kan jatuh ya. Jadi tentu saja Bulog memakai HPP sesuai dengan Permendak, di mana misalnya GKG-nya saja 5.300, kita tetap pakai 5.300. Jadi kita pakai data itu dan beras juga 8.300 dengan spek yang sesuai dengan aturan Permendak. Itu yang kita lakukan di seluruh Indonesia, sehingga kita hanya bisa menjaga itu saja. Sebetulnya kita hanya bisa menjaga sekitar 7-8% saja, tidak keseluruhan. Dan gudang kita sebenarnya bisa mampu sampai 3,5 sampai 4 juta ton. Ya, kalau misalnya tadi Pak Khalid sampaikan ada hilirisasinya, ada penyalurannya, kita akan sangat happy kita untuk menyerap begitu banyak dari para petani dan harga yang tadi ditambah oleh pemerintah, dan kita bisa menyalurkannya. Jadi akan terus bergulir terus beras kita. Nah, ini yang kita harapkan ke depan seperti itu. Selama ini yang tadi Pak Khalid tadi sampaikan, kami masih punya PR untuk cadangan yang beras kita yang usianya di atas 4 tahun. Ini yang menjadi masalah kita ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan Badan Pangan ini ada solusi yang terintegrasi dan Badan Pangan bisa mengkoordinasikan dengan pihak-pihak baik di hulu dan hilirnya. Ini yang kita harapkan. Dan beras yang ada di Bulog, dan kita sekarang sudah memperbaiki diri di mana kita punya rice milling plant, kita punya rice to rice yang ada di seluruh Indonesia. Kita nanti akan menghasilkan beras yang berkualitas, ya, tidak bermutu dan tahu gitu. Ini yang kita harapkan. Jadi kita bertekad akan kualitas berasnya premium tapi harga medium. Itu yang kita harapkan. Sehingga memberikan pelayanan kepada para pengguna beras konsumen itu dengan lebih berkualitas, menyenangkan mereka semua. Petani juga dimuliakan karena harganya kita beli di harga yang sesuai dengan harga HPP-nya, dan konsumen juga kita perhatikan kualitas produknya. Ini yang kita jaga, Pak. Rasanya mendengar penjelasan Pak Gatot itu hati saya berbunga-bunga, Pak. Bagaimana kualitas premium, harga harga menengah ya? Medium. Harga medium. Nah, kualitas premium, harga medium. Wah, ada sedap sekali. Ini berapa persen yang sudah tercapai, Pak, per hari ini? Harapan itu, Pak? Ini belum proses. Jadi kami membangun rice milling plant kita ada di 13 titik lokasi, yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Dan ini kita harapkan sama Nusa Tenggara Barat ya. Kita harapkan nanti selesai di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Jadi kalau ini kita lakukan, itu akan bisa memproses beras-beras berkualitas tinggi, karena biaya untuk mengolahnya juga sama aja antara premium sama medium. Hanya masalah sedikit saja. Jadi saya kira nggak ada masalah bagi Bulog. Ya. Dan itu mesin-mesin kita BUMN dari modal negara, sehingga kita nggak ada masalah dan kita akan jaga, kita rawat. Saya mendalami beras dulu, Pak. Jadi beras gabah setiap kali panen, sebutlah panen raya itu, begitu panen raya secara nasional itu ada berapa ton gabah, dan kemampuan serap Bulog tadi kalau jatuh di bawah floor price, jatuh di bawah HPP, bisa membeli 3 atau 4 juta sampai berapa juta, Pak? Sampai saat ini kita sudah menyerap sekitar hampir 800.000 ton. Ya, kita belum banyak, 800.000 ton. Dan kita harapkan sampai di akhir tahun 1,3 sampai 1,5 juta ton beras. Ya, nanti equal dengan kali 2 daripada gabahnya, Pak. Ya, ini yang kita serap. Nah, tergantung nanti hilirisasi. Jadi kalau kita mau hilirisasinya seperti Pak Khalid tadi sampaikan ada, kita sangat happy kita untuk menyerap begitu lebih banyak lagi, karena gudang kita bisa menyerap sampai 3,5-4 juta ton. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi makin banyak hilirisasinya, makin banyak lagi yang bisa kita serap dari para petani, dan harga yang HPP tadi. Ya. Kemarin harga gabah kering giling yang di pasar itu antara 4.000 sampai 4.500. Kita beli di harga HPP 5.300. Ya, udah jatuh. Seperti harga saham lah. Kalau misalnya ada pengumuman di awal langsung jatuh gitu. Ini tadi yang Pak Khalid sampaikan. Iya. Produksi beras, produksi GKG ya, rakyat kita berapa Pak tahun ini?
produksi gabah nasional? Tahun ini sampai dengan bulan ada datanya. Iya. Ya, artinya kita dengan sebentar ya. Beras yang ada. Enggak ini. Bukan. Oke. Jadi kalau boleh saya kasih tahu, tahun lalu kita produksi gabah kering gilingnya sekitar 55 juta ton, average dengan 31,5 juta ton. Jadi kita punya surplus beras sekitar 1,5 sampai 2 juta ton tahun lalu. Nah tahun ini hampir sama kita akan produksi seperti itu. Kemarin masih ada koreksi di bulan September ini, sampai akhir tahun prediksi daripada BPS juga masih di atas konsumsi yang ada. Ya. Jadi tadi saya ulangi 55 juta gabah ya, kering giling. 55 juta tahun lalu. Ya. Nah, konsumsi itu biasa diprediksi berapa Pak konsumsi? Konsumsi kan biasa asumsi ya, konsumsi itu. Provinol. Konsumsi gabah ya, konsumsi beras kita kan. Ini Bung. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bung Primus. Di depan saya buka data. Iya. Konsumsi tahun lalu 29,37 beras. Itu dengan perhitungannya konsumsi per kapita yang diambil dari mana? Dari Susenas dikali dengan jumlah penduduk tengah tahun, kemudian rata-rata tertimbang dibagi per bulan. Ketemulah itu. Nah, kalau tadi gabah 54,53 atau hampir 55 kata Pak Wadirut, kira-kira diterjemahkan menjadi beras itu 31,3 tahun lalu ya. Jadi masih surplus memang, masih surplus. Nah, tadi pertanyaan Anda Bung Primus benar. Dari panen siklus panen itu berapa persen yang terjadi pada panen raya? Ternyata 65%. Jadi panen raya pada bulan Maret dan April itu yang sangat menentukan dari nasib kita. Nah kemarin perkiraan banyak orang agak meleset, ternyata panen bulan Juli itu cukup tinggi. Sehingga ya harga yang sempat rendah cepat naik terus tiba-tiba turun lagi. Tapi Bang Primus, hal lain dari saya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Khalid, pasar beras ini sensitivitas terhadap psikologi sangat besar. Sangat besar. Ketika beredar berita bahwa akan ada impor, itu gabah itu sampai di bawah HPP loh. Sampai di bawah HPP. Jadi dampak itu terserah siapa yang menjalankan, tapi penelitian di ekonomi jadi ekspektasi kalau bahasa inflasinya ya. Ekspektasi pasar, ekspektasi pedagang, entah dia menekan atau apa, tapi faktanya memang turun gabah. Hanya berita, belum ada impor. Hanya berita, hanya rumor. Demikian juga sebaliknya, Bung Primus, ketika bulan Mei ya Pak ya, Mei April ada tersebar berita Bulog akan menyerap sekian di perintah sekian. Naik itu harga Pak, harga gabah itu naik itu. Itu bagi saya betapa sensitifnya pasar komoditas itu. Tergantung akhirnya apa, ya Bulog nyerap lagi, kan kita paham lah itu. Kebetulan memang Juli ada panen gadu naik. Nah dari seperti itu, siapa yang akan menangkan pasar, setidaknya berkontribusi meredam lah. Meredaman harga, stabilisasi harga bukan sekedar tergantung operasi pasar, bukan tergantung apa, tapi manajemen ekspektasi itu sama pentingnya. Who will do that? Itu harus badan ini. Kemenko sama badan ini yang harus berkontribusi di situ. Ya sama kan sama dengan kita kalau di pasar modal, manajemen pasar modal ada yang melakukan itu. Nah apalagi Bung Primus untuk komoditas lain. Pak Khalid tadi menyebutkan mengenai cabai. Cabai ini amat sangat serius. Jadi laporan bahwa petani hanya menjual dengan harga di bawah pokok produksinya, pokok produksi 7,5 loh. Kalau harga 5.000 apalagi sampai di bawah 5.000 kan rugi lah petani. Nah, badan ini juga diharapkan melindungi hal seperti itu. Disitulah perencanaan, misalnya kalau di teori kami itu namanya demand driven approach ya. Kita hubungkan petani dengan pasar. Kalau perlu kontrak Pak Khalid,
kontrak tanda tangan dengan penjaminan harga sekian, ada kerugian sedikit kalau harga sampai 70.000, petani nggak dapat itu. Tapi kalau harga sampai di bawah 10.000 dengan harga beli 11-12.000, petani sudah cukup. Kira-kira seperti itulah manajemennya. Pertanyaannya ya, apakah pemerintah mampu menggunakan variabel atau namanya bervariasi harganya? Kayaknya agak sulit. Tapi menurut saya tetap perlu dicoba karena variasi daerah cukup beda. Di Aceh beda dengan di Jawa tentu saja. Tapi tantangan ini Pak Khalid untuk mendorong ya teman-teman di pemerintahan, kerja keraslah sedikit gitu kan ya. Bukan disamaratakan karena beras di Papua beda lah dengan beras di Aceh misalnya. Jadi yang seperti ini nanti tugasnya Badan Pangan menurut saya, Bung Primus. Iya. Menurut Forum Masyarakat Statistik, penduduk kita kan naik. 1 tahun itu paling tidak ada pertambahan 45 juta orang baru. Berarti ada tambahan permintaan terhadap beras. Tetapi konsumsi beras per kapita kan menurun. Orang makin sadar akan kesehatan. Beras itu mengandung gula, orang diversifikasi. Tapi dari angka yang diperhitungkan oleh FMS itu naik atau turun konsumsi kita setiap tahun? Sayangnya masih naik. Saya menduga awalnya seperti Anda. Ternyata total masih naik. Can you imagine that? Masih 1,5% naiknya. Tapi ada ketika kita belah per income, menengah ke atas konsumsi per kapitanya sudah menurun. Tapi menengah ke bawah masih naik. Jadi fungsi dari pangan pokoknya menjadi sangat penting. Saya menduga seperti Anda ya, sudah menurun. Ternyata belum tuh, sampai 2021 belum. 21 bulan Mei itu. Ya artinya orang masih hobi bener makan beras, padahal itu sakit gula lah, indeks glikemik rendah. Tapi faktanya memang demikian. Tapi kita belah per 2 kuintil atas itu menurun average-nya. Tapi yang tengah itu about the same, 2 kuintil bawah justru malah naik. Ini yang menurut saya ada kerja keras lagi dari badan ini juga untuk mendorong diversifikasi pangan. Nanti teman-teman di parlemen, Pak Khalid, kalau diversifikasi pangan juga tidak dilakukan, kita akan mendiskusikan hal begini over and over again. Sehingga kita dorong bagaimana pangan lokal ikut naik, Bang Primus. Ikut menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu kan. Betul. Dan disitulah yang akan ikut meningkatkan kesejahteraan petani juga. Jangan diversifikasi kepada pangan impor dong, nggak benar juga lah namanya kan. Kita udah paham lama maksud saya kan. Iya. Saya kembali kepada Pak Gatot, Pak. Ini tugas Bulog dengan harus memelihara stok 1 juta sampai 1,3-1,4 juta dari musim yang bukan panen sampai musim panen, Pak ya. Nah, Bulog memiliki gudang-gudang se-Indonesia. Nah, itu daya tahan gudang Bulog itu bisa menyimpan berapa tahun dan berapa jumlahnya, Pak? Jadi kita sampai hari ini ada sekitar 300.000 tonan itu yang usianya di 4 tahunan. Jadi impor tahun 2018 masih ada LN. Ya, jadi sisanya di 2019, 2020 sama 2021. Ya, itu yang kita punya sekarang. Ada berapa gudang Bulog sekarang, Pak? Gudang Bulog ada 1.365 gudang Bulog di seluruh Indonesia. Kita punya di 1365 titik gudang Bulog di Indonesia. Jadi ini menyebar dan merata seluruh Indonesia. Jadi setiap kabupaten ada Bulog ya? Kita lihat density daripada penduduknya, sehingga itu bisa di-cover berapa untuk gudang yang ada gitu. Iya. Ya. Itu Kementerian Perdagang pernah menggagas namanya resi gudang. Saya nggak tahu resi gudang itu sudah ada atau belum ada, tapi ada rekan saya membuat penelitian tentang resi gudang, akhirnya mundur karena resi gudangnya belum banyak beroperasi, jadi tidak signifikan. Nah ini pemantun Bulog kalau memang ada resi gudang, bisa nggak dipakai bersama-sama? Konsep resi gudang. Justru hari ini kita hanya punya di gudang itu hanya punya sampai dengan 1,5 juta. Kemudian kapasitas kita sampai 4 juta. Jadi kalau saya mau diadakan resi gudang,
kita more than happy untuk itu. Ya, untuk Bulog akan happy dan juga lebih optimal penggunaannya di seluruh titik. Karena untuk membangun gudang di semua titik tidak mudah. Ini adalah peninggalannya lama yang bagus, yang sudah dipetakan sebelumnya, dan ini sudah proven untuk menjaga stabilan harga pangan di seluruh Indonesia. Ini sangat bagus kalau menurut hemat saya. Bukan karena saya orang Bulog ya, tapi ini selama ini kita menjaga move-nya, udah tahu kita caranya, bagaimana cara move-nya kemana-mana. Untuk yang defisit kita bagaimana kapan kita akan kirimnya. Ini menjaga stabilan harga itu selama ini efektif untuk Bulog lakukan. Ya, pemirsa, kita akan melihat lebih jauh lagi pada sesi terakhir tentang bagaimana efektivitas jadi dari Badan Pangan Nasional. Kami segera kembali. Pemirsa, kita memasuki sesi terakhir Zooming with Primus dengan topik efektivitas Badan Pangan. Saya ke Profesor Bustanul. Nah, dari penjelasan orang-orang yang mengerti tentang proses dari panen kemudian sampai penggilingan, mereka bilang yang paling krusial itu ketika panen itu harus cuma sekian jam, itu harus sudah siap untuk disimpan secara baik. Begitu prosesnya salah, gabah itu yang mestinya bisa menjadi premium, dia malah medium atau di bawah medium. Ini bagaimana? Bagaimanapun juga kita diskusi ingin agar harga di petani itu bagus juga, Pak Prof. Benar, Anda sangat benar, 100% benar. Ya. Jadi bahkan bisa lebih dari hulu lagi, bukan sekedar dari panen. Yeah. Dari pemilihan varietas, dari pemilihan benih amat sangat menentukan, sampai kepada perlakuannya menentukan. Kalau benihnya tidak baik, kemudian perlakuan tidak baik, dia panen pecah, Bung Primus. Yeah. Kalau pecah itu betul-betul ya udah hancurlah harganya. Ya, itu yang harus kita jaga. Jadi teman-teman untuk penyuluh ya, untuk mendampingi petani, teman-teman kepala dinas untuk mendidik ya, membina hal seperti itu. Saya pikir itu nomor satu. Jadi beras kualitas premium itu bisa diperoleh dari namanya di hulu, di benih, sampai usaha taninya, good agricultural practices kalau bahasa kampusnya itu, GAP-nya ya, teknik budidaya yang baik, sampai penanganan panen dan pasca panen. Digeprok-geprok seperti itu juga berpengaruh kepada kualitas itu. Apalagi Anda tadi menyebutkan sampai kepada penanganan pasca panen, masuk gudang, pergudangan, penjemuran, jangan lupa. Kalau mengapa kemarin banyak harga jatuh, Pak Khalid saya pikir paham. Jadi pada saat bulan panen, bulan Maret April itu masih hujan. Masih hujan, banyak petani tidak ada fasilitas pengeringan dan lantai jemur pun tidak ada, apalagi pengeringan. Kalau dipaksa langsung digiling, Bung Primus, pecah dia. Percaya. Nggak sampai, gelas medium pun tidak sampai gitu kan. Dan itu yang membuatnya anjlok. Dan dari situ nanti saya berharap Pak Khalid betul-betul mengingatkan teman-teman di pemerintahan, di Kementerian Pertanian, di Dinas, bahwa itu sangat krusial seperti kata Bung Primus.
Jadi untuk mencapai beras kualitas medium sampai premium. Nah kalau itu sampai di sana, kemudian jangan lupa kualitas penggilingan juga loh. Kualitas penggilingan juga amat sangat berpengaruh. Kalau mesinnya sudah tua, mohon maaf, digiling pecah premium. Kalau pecah ya tidak sampai kelas medium, apalagi premium. Jadi dari situ ini kita yang berharap kepada Badan Pangan ini sampai holistik menangani dari hulu tengah hilir seperti itu. Baru mungkin bisa kita katakan efektif. Kalau cuman mohon maaf ya memperpanjang rantai, saya pikir bukan itu tujuannya pendirian Badan Pangan. Demikian Bung. Kayaknya mesin-mesin penggilingan di Indonesia itu mungkin lebih dari 50% sudah harus diganti. Banyak yang... Ya betul. Jadi totalnya itu, ini data lama tapi karena belum ada sensus lagi, dari hampir 200.000 itu 94% skala kecil, 6% saja skala menengah, ya, berarti 5%-nya dari 45%, 1% skala besar. Dan skala kecil itu bukan sekedar mesinnya yang tua, dia efektivitasnya paling beroperasi 2-3 bulan dalam setahun. Itu yang harus diselamatkan juga. Kalau ingin industri beras kita bersaing dengan Thailand, dengan tetangga supaya kita tidak impor, justru pekerjaan rumah ini juga yang harus diselesaikan. Kalau kita ambil di ujung aja mengenai urusan impor saja, saya pikir tidak wise ya. Justru di sinilah yang harus daya saing ditingkatkan. Dan masih banyak tenaga, energi untuk melakukan itu. Dan kita memang berharap pada Badan Pangan Nasional. Menurut Prof, ini berapa jenis pangan yang memang harus menjadi perhatian utama dari Badan Pangan ini? Dan tentu saja Bulog sebagai operator ya, dari angka 9 jenis pangan dan bisa ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang paling utama selain beras itu apa saja Pak? Sebetulnya setuju juga dengan itu, dan ada ini lagi loh, ada dasar lain dari Perpres 71 kalau tidak salah ya, dan itu masih berlaku. Cuma bedanya di situ ada ikan kembung yang lain-lain. Jadi prinsipnya begini, pemerintah tidak mungkin menangani semua itu dulu. Yang prioritas, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian yang berkontribusi pada laju inflasi itu pasti ya, yang meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau semua pasti nggak mampu dan yang ditugaskan juga nggak ada. Tapi setidaknya jika tidak ditangani langsung, kalau membuat kebijakan jangan sampai tidak berpihak pada petani dan jangan sampai juga mendolimi konsumen juga. Saya pikir badan ini dituntut untuk membalance hal-hal seperti itu. Tidak lebih ya. Jadi dari situ jangan berharap terlalu banyak maksudnya. Kalau sudah mampu melakukan itu, kita bisa menjawab pertanyaan Anda. Efektifkah badan ini? Itu bisa efektif. Terima kasih. Iya, saya ke Pak Khalid. Ini badan ini kan sudah diresmikan dan sebentar lagi pilihlah orang-orang yang akan duduk di situ. Harapan utama dari anggota Dewan apa dengan badan ini, Pak? Pertama, sebagaimana harapan kita semua, dasarnya bahwa tujuannya BPN ini adalah untuk lebih bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis yang bisa mengkoordinasikan semua kelembagaan pangan ini sehingga problem carut marut seperti yang kita diskusikan tadi, permasalahan cabai, permasalahan beras, walaupun kadang-kadang ini mohon maaf Pak Primus. Contoh, kita ulang lagi salah satu contoh. Kemarin waktu itu kita enggak impor beras, tapi dengan statement aja, dengan pernyataan aja membuat petani hancur. Ini kan bukan perang data ini, perang opini saja, petani hancur. Jadi kami berharap di DPR agar menyangkut dengan pangan, BPN ini bertanggung jawab secara mutlak. Kemudian BPN ini yang mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain, dengan pertanian dan sebagainya, minimal untuk yang 9 yang tadi. Jadi kalau memang untuk 9 pokok yang tadi, yang jagung, cabai dan lain sebagainya, minimal. Tetapi harapan kita yang kedua, saya sebagai anggota Komisi 4 dan juga Badan Legislasi, saya berharap BPN ini bisa menjamin harga pasar. Malah saya di Komisi 4 berulang kali menyampaikan, coba evaluasi kembali apakah lebih efektif subsidi pupuk atau subsidi harga pasca panen. Ini juga harus menjadi kebijakan yang harus dievaluasi, dipikirkan oleh BPN agar
negara ini, cita-cita negara ini berdaulat pangan, ini pintu masuknya di BPN. Iya. Jangan malah seperti Pak Bustan sampaikan, memperpanjang birokrasi, tempat bertambah sarangnya para mafia pangan. Ini jangan. Karena maaf, ketahanan sebuah bangsa sangat tergantung pada ketahanan pangannya. Inilah tanggung jawab kita bersama. Baik Pak Khalid. Pak Gatot, ini Badan Pangan sudah lahir. Bulog tetap ada, tapi sebagai operator, tidak lagi dua-dua sebagai regulator juga. Bagaimana kesiapan Bulog di era kehadiran Badan Pangan Nasional ini, dan bisa mewujudkan, tadi Pak Gatot sudah bicara sesuatu yang bagus sekali, beras, produk-produk yang lain yang barangkali ada 9 jenis pangan itu, premium tapi harganya medium. Di tingkat petani, mereka lebih makmur, harga jual mereka di atas biaya produksi, kemudian konsumen kita bisa mendapat harga yang layak. Silakan Pak. Dari kesiapan Bulog sendiri kita sudah antisipasi. Kalau untuk beras kita sudah hampir khatam Pak Primus. Jadi dulunya kita sudah persiapkan, kita on farm kita nanti seperti Prof Inul tadi sampaikan, on farm kita akan lebih dekat lagi dengan Gapoktan dan semuanya. Tadi beras-beras yang berkualitas. Dan kondisi hari ini mengacu pada panen Maret April kemarin, itu kemarin hujan. Jadi petani-petani tidak punya pengeringan. Jadi kita akan menambah untuk silo, untuk pengeringan dryer yang banyak, ya. Kan penggilingan perlu dryer. Nah, dryer ini yang harus banyak di beberapa lokasi supaya kualitas daripada gabah petani itu bisa lebih baik dan harga juga lebih bagus. Dan masuk ke Bulog juga bisa kita simpan dengan lebih lama. Dan kita nanti proses. Dan kita proses bukan sendirian saja Pak Primus. Seperti hari ini kita juga kerjasama dengan para penggilingan yang besar, menengah, dan kecil yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang penggilingan yang kita punya tidak besar, hanya sekitar 200 ribuan ton saja. Jadi tidak akan berpengaruh ke 2 juta kapasitas yang ada. Sehingga kita hanya meningkatkan kualitas yang ada di Bulog. Ya. Dan nanti di hilirnya, nanti Pak Khalid tadi sampaikan, memang kita perlu hilir ini yang perlu pintunya. Kalau ini banyak yang bisa kita salurkan, kita akan jauh lebih bagus lagi, kita menyerapnya di hulu akan lebih banyak lagi. Nah, harapan kami memang Pak Dirut, Pak Budi Waseso juga berkeinginan supaya ASN dan TNI Polri juga mengambil berasnya dari Bulog, sehingga kita lebih banyak lagi, misalnya tambah 2 juta ton lagi, itu beras dari para petani itu bisa kita beli dengan harga sesuai dengan HPP, tidak jatuh, dan kami jamin seperti itu. Nanti kualitas berasnya juga jauh lebih bagus lagi, ya. Ini yang kita harapkan. Memang dulu berkutu berbatu, hari ini tidak ada lagi. Itu mitos itu. Dulu memang saya juga PNS dulu juga pakai berasnya Bulog berkutu dan batu. Hari ini memang sudah nggak ada lagi. Kita jamin bagus Bulognya, dan ke depan kita jamin kualitasnya bagus lagi. Ya, ini yang kita harapkan. Ini dari sisi berasnya. Nah, untuk pakan yang lain, jagung, kedelai dan sebagainya, kita juga berharap kita akan mampu untuk menunaikan itu dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Agus. Satu lagi pertanyaan tadi, Bulog itu kan dia membeli, bisa menebus harga kalau di bawah HPP. Tetapi setelah dia stok, mesti ada rutin yang bisa dia jual lagi. Itu diharapkan dari siapa? Dulu kan ASN ya? Ya, kita dulu kan ASN TNI Polri dulu dengan Bulog tahun 80-an, tahun 90-an. Ya, kemudian tunjangan dari pemerintah memang tidak besar. Hari ini hanya 7.200 ya per kilonya untuk ASN dari pemerintah, ya, dari pemerintah. Nah, kita harapkan nanti ada semacam stimulus, karena terus terang para PNS, ASN dan TNI Polri pasti beli beras yang medium dan premium, ya. Dan kalau bisa kita dapatkan, kita bisa berikan pada mereka beras-beras Bulog, para para ASN dan TNI Polri itu bisa menghemat lagi, karena harga di pasar harganya lebih tinggi, ya.
harga di bulog lebih bagus. Jadi mereka bisa saving. Nah, saving ini yang perlu kita lihat bahwa saving nilai yang ada selisih dari nilai beli berasnya itu bisa dipakai untuk yang lainnya. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi simbiosis mutualisme antara bulog dengan ASN dapat kualitas beras yang bagus, petaninya juga kita support, kita off-take semua lebih besar lagi. Ini akan mengimbangi dan ekonomi petani akan lebih bagus. Kan selama ini petani tingkat kesejahteranya masih memprihatinkan. Baik. Yang kita harapkan dengan cara seperti itu akan jauh lebih bagus lagi. Iya, terima kasih Pak Gatot. Pak Primus, terima kasih. Iya. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita yang diharapkan BPN, Badan Pangan Nasional ini tidak hanya mengurus soal impor dan ekspor, tetapi mengurus semuanya sesuai dengan tugasnya, yaitu ketersediaan pangan, stabilitas harga, pengadaan pangan, pengelolaan, penyaluran, cadangan, dan semuanya. Dan memikirkan juga bagaimana nasib petani agar mereka bertani sejahtera menjadi petani. Dan konsumen kita terutama yang menengah bawah bisa mendapatkan pangan pada harga sesuai dengan daya beli mereka. Nah, Badan Pangan ini diharapkan dia akan lebih bagus lagi setelah selama ini kita hanya punya Bulog. Jadi setelah ada Bulog, ada Badan Pangan yang mengurusi kebijakan operasional tetap pada Bulog. Jadi akan lebih bagus lagi pangan nasional. Kita terima kasih kepada 3 narasumber, kepada Pak Gatot Trihago, terima kasih Pak Gatot, Pak Khalid, dan Profesor Bustanul Arifin. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita di Zooming with Primus yang membahas soal efektivitas Badan Pangan Nasional. Terima kasih dan sampai jumpa di Zooming with Primus berikutnya.